Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setiawati, NPM 2121010135. Izin mengumpulkan tugas filsafat hukum Islam. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam berkembang filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam, yang pertama Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abi Nasr Muhammad bin Muhammad Uzagila bin Tauhan Al-Fabari, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, dan di mana nama ini adalah dikenal sebagai Al-Farabius di dunia lain barat. Yang kedua, Ibnu Sina. Filosofi lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosofi, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di barat dikenal dengan sebagai Avicenna, adalah seorang muslim muzaili polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Dianggap sebagai filsuf paling pengaruh di era para modern. Bagi banyak orang dia adalah bapak kedokteran modern. Di sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zainal Abraham bin Muhammad Khaldun al-Harda, adalah seseorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu biogeografis, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimin, pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah 27 Mei 1332 Masehi ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologis Islam yang hafal Al-Quran dan sejak usia dini sebagai ahli politik Islam. Ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Selanjutnya, adapun pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. 1. Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat emersi atau al-faid. Filsafat emersi atau al-faid adalah teori pencerahan tentang penciptaan Allah yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan yaitu sebagaimana terjadi yang banyak alam yang bersifat memberi berasal dari Allah yang imateri yang maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penerimaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua, filsafat jiwa al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kalau jiwa, Al-Quran dan Al-Quran disalahkan dengan atau ruh sebagaimana termuka Qiyas 7172, Al-Isra 58, dan Al-Fajr 2730. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat bahwa rembulan melancar di akal ke-10-an. Yang kedua, Al-Farabi. Di antaranya Al-Farabi yang penting adalah filsafat motivasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang tidak ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menitipkan jagat raya menjadi beragam karena hal ikhwat menciptanya secara detail tidak pernah dikupas secara abrek oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bisa memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya dan akhirnya memikir mencari rujukan karya-karya filosofi Yunani sebagai tangan buntu sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Yang kedua, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati para istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan menciptakan konsep akal ini erat kelihatannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada yang abstrak berupa pengetahuan secara garis besarnya. Akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Yang kedua, akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori hidup dan teori hikmah. Kedua teori ini dipakai dalam keahlian untuk membuktikan adanya terkait tentang adanya Tuhan. Mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia diciptakan ini baik berupa benda maupun perbuatan dari manusia binatang. Mengajarkan ada sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud, dan sebaiknya tiap dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahulinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.